Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai akuntansi transaksi pembiayaan mudharabah. Yang dimana pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Secara bahasa, mudharabah berasal dari kata draft yang artinya melakukan perjalanan yang umumnya untuk berniaga. Istilah draft atau populer digunakan oleh penduduk Irak. Adapun juga ketentuan syariah mudharabah terbagi menjadi 3, yaitu mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dengan kondisi pengelolaan dikenakan pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, dan atau objek investasi. Yang kedua itu mudharabah mutlaqah, yang dimana mudharabah ini adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, maupun objek investasi. Bagian C itu mudharabah mushtarakah, yang dimana mudharabah ini adalah bentuk mudharabah pengelolaan dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Akad mustarakah ini merupakan solusi sekiranya dalam perjalanan usaha pengelolaan dana memiliki modal yang dapat dikontribusikan dalam investasi, sedangkan di sisi lain adanya penambahan modal ini akan dapat meningkatkan kemajuan investasi. Adapun juga rukun transaksi mudharabah, yang dimana transaktor ini adalah investasi dan pengelola modal. Investasi biasanya disebut dengan istilah saibul mal atau rabbul mal, sedangkan pengelola modal biasa disebut dengan istilah mudarib. Kedua pihak disyaratkan memiliki kompetensi beraktivitas. Kriteria kompetensi tersebut antara lain maupun membedakan yang baik dan yang buruk, dan tidak dalam keadaan tercekal seperti pailit. Adapun juga objek mudharabah, yang dimana dia meliputi modal dan usaha. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Adapun juga ijab dan kabul, yang dimana ijab dan kabul atau persetujuan kedua belah pihak adalah mudharabah yang merupakan wujud dari prinsip sama-sama rela. Dalam hal ini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikat diri dalam akad mudharabah. Adapun juga pengawasan syariah transaksi mudharabah untuk memastikan kesesuaian syariah pada praktik transaksi mudharabah yang dilakukan bank atau DPS melakukan pengawasan syariah secara periodik. Di sini juga ada alur transaksi mudharabah. Yang pertama itu dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Formulir tersebut diserahkan kepada bank syariah beserta dengan dokumen pendukung. Selanjutnya pihak bank melakukan evaluasi kelayakan pembiayaan mudharabah yang diajukan nasabah. Yang kedua itu bank mengkontribusikan modalnya dan nasabah mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya. Yang ketiga itu hasil usaha evaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara bank sebagai saibul mal dengan nasabah sebagai mudarib sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Yang keempat itu bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil atau masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati. Dan yang kelima itu bank menerima pengambilan modal dari nasabah jika nasabah telah mengembalikan semua modal milik bank. Selanjutnya usaha menjadi milik nasabah sepenuhnya. Adapun juga mengenai cakupan standar, yang dimana akuntansi mudharabah bagi bank syariah, ketentuan tentang akuntansi mudharabah diatur dalam PSAK 105 tahun 2000
tahun 2007 tentang akuntansi mudharabah. Standar ini mengatur pengakuan dan pengukuran transaksi baik dari sisi pemilik dana maupun dari sisi pengelola dana. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.